Aku ini bangku tua, diam di sudut waktu, tak pernah mendaki gunung, namun terlalu sering menjadi tempat cerita orang-orang yang berangkat dan tak pernah kembali. Rabu pagi, 14 Januari 2026, sekitar pukul 9. Kabut masih menggantung rendah, tanah basah oleh hujan yang jatuh sepanjang malam. Di sanalah jasad itu ditemukan. Bukan oleh satu tangan, bukan oleh satu nama, melainkan oleh kebersamaan relawan UPL MPA Unsoed, Wanadri, Mapalam, dan warga lokal yang menamai dirinya Rescue Dipajaya. Mereka bukan tokoh di baliho, mereka hanya manusia yang memilih melangkah ke arah bahaya ketika yang lain berharap cerita ini segera berakhir. Sebelum tubuh itu ditemukan, gunung lebih dulu berbicara melalui benda-benda kecil. Sebuah dompet berisi STNK, senter, jas hujan, dan barang-barang lain yang biasanya dianggap sepele. Benda-benda itu ditemukan sekitar 50 meter dari titik terakhir korban berpisah dengan rekannya. 50 meter. Di kota, itu hanya beberapa langkah. Di gunung, itu bisa menjadi jarak antara kembali atau menjadi cerita. Pencarian tidak berjalan lurus, bukan karena gunung menipu, tetapi karena manusia keliru bercerita. Informasi awal menyebutkan perpisahan terjadi di pos 9. Namun setelah asesmen ulang, potongan-potongan cerita disusun kembali. Kebenaran muncul dengan wajah pahit. Mereka berpisah di lereng Sungai Lembaran. Satu kesalahan kronologi menggeser arah pencarian, membuang waktu. Dan di gunung, waktu bukan sekedar jam. Ia adalah nyawa. Alam memperberat segalanya. Hujan deras turun tanpa jeda. Angin kencang memukul tubuh. Kabut tebal menutup pandangan, membuat teriakan tak terdengar dan isyarat mudah disalahartikan. Langkah harus diperlambat. Setiap keputusan harus diulang 2 kali. Dari arah jejak dan posisi tubuh, dugaan menguat. Korban turun terlalu sore, bahkan mendekati malam. Dalam gelap, jalur resmi mudah menghilang. Insting sering berkata, asal turun, nanti ketemu jalan. Gunung tidak pernah menjanjikan nanti, ia hanya mengenal sekarang. Langkah yang melenceng membawa korban jauh dari jalur pendakian yang seharusnya. Ketika operasi SAR resmi sempat dihentikan, cerita ini belum selesai. Sekitar 23 hingga 24 relawan melanjutkan pencarian tahap kedua, tanpa sorotan besar, tanpa jaminan hasil. Mereka hanya membawa satu keyakinan sederhana. Jika seseorang hilang di gunung, ia tidak boleh hilang sendirian. Demi keamanan, jalur pendakian via Dipajaya ditutup sejak hari pertama. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi, agar tidak ada langkah lain yang menyusul ke arah yang sama. Akhirnya, gunung mengembalikan satu tubuh kepada manusia. Tidak semua pertanyaan terjawab, tidak semua kesedihan selesai. Namun cukup untuk mengakhiri penantian yang terlalu panjang. Aku bangku tua, aku tidak menangis, kayu tidak punya air mata. Namun aku menyimpan satu pelajaran yang selalu sama setiap ada cerita seperti ini. Gunung tidak membunuh. Ia hanya jujur pada siapapun yang lupa pada batasnya. Dan para relawan, mereka bukan sekadar pencari. Mereka adalah pengingat bahwa kemanusiaan masih berdiri bahkan di tengah hujan, angin, dan kabut. Aku bangku tua, dan hari ini aku bersaksi. Setiap pendakian adalah perjanjian sunyi, bukan tentang menaklukkan alam, melainkan tentang belajar pulang dengan selamat.